Hello guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi di channel Irfan Dwi Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam baik-baik saja. Di kesempatan video kali ini gue akan buat video tentang Jupiter MX gue ini. Jadi Jupiter MX gue ini kalau kalian sudah nonton video sebelumnya atau yang belum nonton bisa klik link di atas ini. Nah itu di situ gue bilang kalau motor ini mengalami kerusakan di bagian kopling. Jadi sekarang ini gue akan perbaiki perkoplingannya, apa aja part yang akan diganti bakal gue kasih tahu ke kalian semua. Buat kalian semua yang baru hadir atau nonton video gue, jangan lupa untuk selalu klik like, comment, and subscribe. Share video ini ke seluruh dunia. Check it out. Oke guys, jadi tadi pagi udah gue beliin spare partnya. Dan gue masangnya juga bukan di dealer, tapi nanti gue pasang di bengkel langganan gue, bengkel temen gue. Jadi apa aja sih yang bakalan gue ganti di motor ini? Ini udah gue persiapkan. Ini gue pakai kampas kopling Honda. Ini punyanya Tiger atau Grand atau apalah itu. Kenapa gue nggak pakai yang ori? Karena ini lebih murah, tapi sesuai dengan fungsi yang sama dan kekuatan yang sama. Jadi gue lebih memilih pakai Honda Tiger. Kalau Jupiter MX yang asli itu cukup lumayan mahal. Dia satu paket segini aja itu bisa kena 250 yang ori. Lalu gue ganti juga ini. Ini adalah kaki 4. Ini kayak gini. Nah ini kaki 4 ini dia original Yamaha. Kenapa ini gue ganti? Karena di bagian sininya nih, pinggiran sisi sininya, ntar lu gue buka. Nah, ini jadi di pinggiran sisi sininya, kalau yang terpasang di motor itu dia udah groak, udah nggak rata bagiannya, makanya ini harus diganti pakai yang baru. Dan ini barang barunya udah gue beli, tapi sebelum dipasang di motor ini bakalan gue modifikasi dulu sedikit untuk penambahan jalur oli. Sebenarnya di sini udah ada nih jalur olinya, bawaan barangnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4, 5 lah, sama ini 2. Jadi ada 5 lubang, tapi jaraknya ini terlalu jauh. Makanya ini bakalan gue bor lagi, tapi pengeborannya itu gue di tukang bubut supaya lebih presisi, karena ini barangnya bulat. Takutnya kalau dibor sendiri secara manual tanpa bor duduk jadinya bermasalah. Nah untuk ininya ngebornya itu kita bikin titik dulu pakai spidol permanen, jadi nanti ke tukang bubutnya itu udah gampang. Nah ini kan di sini ada lubang 1 nih di bagian pinggir, maka kita kasih jarak jeda 1 garis, itu jangan dibor. Lalu kita titik di bagian sini. Nah seperti ini. Lalu kita kasih jarak lagi 1, baru di pinggir sini. Ini kenapa dikasih titik seperti ini? Nanti titik-titik ini akan dibor. Jadinya di sini akan tampungan oli yang keluar dari batang as, krek as itu bisa tersalurkan lebih mudah ke dalam membasahi plat kopling. Tapi karena ini terlalu masih sedikit, itu bisa jadi nanti kampas koplingnya bisa kering atau pembasahannya itu tidak maksimal, akibatnya bisa terbakar. Jadi titiknya kayak gitu. Ini lingkaran ini nanti yang tadi dititikin itu bakalan dibor. Jadi lubang oli yang seperti ini tuh makin banyak, sirkulasi oli semakin mudah. Mantap. Oke guys, jadi gue sekarang udah di bengkel. Ini sama Abeng. Beng. Hey.
ini adalah kondisi koplingnya. Lengket ya? Kosong kayaknya. Ininya kena juga. Iya. Lumayan lah, masih bisa dipakai. Yang parah tuh ininya nih. Ini nih, aduh, harusnya jangan dibor kan. Dibor lagi. Enggak pakai. Nah, itu nanti ring kecilnya tuh yang tadi nggak dipakai, guys. Jadi ini bakalan full pakai kampas kopling Grand atau Tiger. Nah, ini bengkelnya ada di Cipinang. Jalan Cipinang Muara, Abeng Jaya. Di sini lengkap, bisa servis matic, manual, CC kecil, CC gede, terima. Yoi, minum dulu dong, buka puasa. Ini sembari kita menunggu pembongkaran, ini sebelum dipakai harus dibasahin dulu. Cara basahinnya gampang. Nah, ini cukup taruh di sini aja, dikembalikan ke semula. Ini ada 5 keping ya guys, 5-5-nya nanti dipakai 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita buka. Ini masih baru, recycle. Oke. Lalu kita tuang. Ya tumpah. Iya, bagus. Ini oleh rekomendasi guys, buat motor. Bagus. Udah, kita diemin aja, biarin. Ini fungsinya supaya ketika nanti baru dipasang, jadinya nggak kebakar. Oke guys, ini adalah rumah dan tutup plat koplingnya. Ini adalah tutup plat koplingnya. Ini sebenarnya sudah baret, cuma masih bisa dipakai karena baretnya itu masih tipis. Jadi masih bisa dibersihkan dengan amplas, tidak perlu diganti. Lalu untuk rumah koplingnya ini atau yang kaki 4-nya ini harus wajib diganti karena bagian dalamnya itu sudah baret dan itu sangat dalam. Akibat selain karena usia pemakaian juga dari plat koplingnya itu waktu itu pernah menggunakan yang KW, bukan yang original. Sebenarnya masih bisa diperbaiki, namun harus terukur alias bisa tertutup rapat seperti ini dan rongga-rongganya itu harus sesuai, jangan sampai berubah. Dan untuk kaki 4 ini akhirnya gue ganti aja dengan yang baru karena harganya masih relatif terjangkau di harga 111.000. Lalu tutupnya gue pertahankan.
sekarang ini adalah proses pembersihan dan proses pengamplasan. Jadi semuanya spare partnya itu dibersihkan pakai bensin, tidak ada yang ketinggalan satupun. Cuma gua skip videonya supaya tidak terlalu panjang di bagian pembersihan. Oke guys, jadi gue akan jelasin bagaimana caranya. Jadi oli yang ada di dalam bagian bawah ini akan tersedot oleh pompa oli dan keluar melalui lubang kecil ini yang menuju ke tutup kopling. Lalu di tutup kopling itu ada filter oli dan masuk dari filter oli itu masuk ke dalam lubang as ini nih. Nah, dari lubang as ini nanti dia terparalel. Ada yang ke bagian head, ada yang ke bagian krek as, ada yang bagian ke plat kopling. Nah, ke plat kopling ini oli akan keluar dari lubang as yang bolong ini dan oli akan tumpah ke bagian rumah kaki 4. Oli yang tumpah atau yang sudah terkumpul di bagian dalam kaki 4 itu tidak akan bisa keluar karena tertutup oleh plat tutup kopling itu tadi. Nah, oli akan bersirkulasi di dalam, berputar, dan itulah fungsi dari lubang-lubang baru yang tadi dibor. Supaya ketika oli yang ada di dalam sini terkena gaya sentrifugal, berputar secara mengikuti RPM mesin, oli itu bisa menerobos ke bagian lubang itu dan membasahi plat kopling. Jadi plat koplingnya itu semakin basah, semakin baik, semakin aman, dan mengurangi yang namanya kemacetan. Jadi kalau olinya itu kurang, itu bisa bikin macet dan terbakar. Gitu. Sebenarnya sudah ada lubang aslinya itu tapi kecil banget dan sedikit. Akhirnya banyak kejadian di Jupiter MX lain, termasuk di Jupiter MX gue juga, itu mengalami bakar. Dan jangan sampai di bagian yang rumah yang gedenya ini yang ada gearnya itu yang gue tunjuk, itu jangan pernah sampai dibor. Karena itu adalah penahan oli yang sedang bekerja untuk membasahi plat kopling. Kalau itu sampai dibor, nanti olinya akan cepat keluar. Sementara gimana caranya oli yang sedang membasahi plat kopling itu kalau bisa diusahakan jangan cepat-cepat keluar gitu. Biarin aja oli itu berputar di dalam kanvas. Jadi tidak menyebabkan overheat kanvas. Gitu. Nah, sekarang di bagian tutupnya. Nah, ini di bagian tutupnya ini gua nggak tahu itu ada lubang 4 biji, itu original lubang atau bikinan. Sepertinya mah kayaknya bikinan karena bunderannya itu nggak 360 derajat alias ada yang peang-peang gitu. Itu kayaknya bikinan dari bengkel yang sebelumnya. Jadi kalau bisa itu juga jangan dibor ya guys. Itu adalah penutup penahan oli yang keluar dari lubang as yang tadi itu. Kalau itu sampai dikeluarin atau dibor, itu nanti oli bakalan tumpah lewat situ dan sulit untuk menampungnya lagi. Sebenarnya kan itu udah ada tuh jalur pembuangan olinya melalui lubang yang asli di bagian kaki 4-nya itu. Jadi ya udah biarin aja dia lewat situ. Cuma karena ini sudah terlanjur dibor dan kondisinya masih bagus dari tutupnya, jadi gue masih pakai aja, gue pertahankan. Tapi next ke depan jangan sampai kalian dibor. Ini juga mengingatkan gue karena ini motor sebelumnya bukan gue yang servis. Jadi bokap gue yang make dan dia juga yang servis ke bengkel. Dan ini adalah proses pemasangannya. Ini kopling 5 set, isinya 5 kan, itu terpasang semua. Jadi langsung aja dipasang.
Nah, untuk plat kecil yang tadi itu yang ditunjukkan itu sudah tidak dipakai ya guys. Jadi ini semuanya sudah memakai plat kopling GL. Mantep guys, langsung pas 5 kampas. Sepeda pakai fiction pakai apaan? Kurang tahu gue sepeda. Menurut lo apaan? Fiction seletoy itu nggak? Iya sama. Sama. Enakan apaan? Cuma kecilnya mungkin pasti beda. Fiction. Kan lebih gede kampas kopling. Scorpio dia model. Kalau pakai Tiger terasa nih. Wah, itu mah beda gede ya, bang ya. Karya. Ini pemasangannya PNP guys. Sekarang udah di akhir video. Gue ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Semoga konten gue kali ini bermanfaat. Ini adalah salah satu tips atau trik. Jadi sekarang posisi gue udah ada di rumah. Ini motornya juga udah pulang. Itu rasanya mantap. Pakai kampas kopling GL Pro, atau bisa juga Tiger, atau bisa juga Grand. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, and subscribe. Share video ini ke seluruh dunia. Bye bye.